Dereng, dereng. Satu box buku Dr. Seuss. Malam. Selamat datang di channel ini. Kita akan unboxing lagi. Bukan unboxing sih sebenarnya. Boxnya sudah saya buka sejak lama. Mau ini sharing tentang satu buku yang baru saya dapatkan. Buku apa? Buku itu namanya ini dia. Dereng, dereng. Satu box buku Dr. Seuss. Buku Dr. Seuss ini, kalau ini karena satu paket belinya, judulnya A Classic Case of Dr. Seuss. Isinya adalah 20 buku anak karya Dr. Seuss yang terdiri dari 3 level. Ada 3 level. Level pertama level biru yang untuk belajar membaca atau membaca awal. Terus level hijau yang banyak untuk level yang lebih tinggi. Ceritanya sedikit lebih kompleks dan tidak hanya main-main dengan ABC, dan bacaan yang berlevel kuning seperti ini. Level kuning ini untuk pembaca yang lebih lancar, fluent reader, dan ceritanya lebih kompleks lagi tapi tetap lucu lah gaya Dr. Seuss. Oke, jadi itu ada 20 judul yang termasuk dalam paket buku ini. Saya kebetulan dapatnya dari Tokopedia dengan harga 350.000 dengan box rusak, tapi kalau boxnya nggak rusak kayaknya 400 sekian ribu gitu loh. Agak mahal untuk ukuran buku, karena biasanya kalau saya beli buku ya paling nggak sampai 100.000 gitu lah, atau kalau spesial 100.000 lebih sedikit. Tapi ini sampai 300.000. Tapi bisa dibilang murah juga kalau ada rezeki, karena buku ini adalah pertama buku impor, diterbitkan di luar negeri dan distribusinya untuk luar negeri. Terus kedua, buku ini karya Dr. Seuss, seorang penulis Amerika yang ini nama pena ya, Dr. Seuss, yang sangat terkenal dan karya-karyanya klasik dan banyak dibaca di sekolah-sekolah Amerika Serikat untuk anak-anak. Banyak dianjurkan oleh guru-guru. Waktu anak saya sekolah dulu, dia juga banyak membaca Dr. Seuss dari sekolahnya, dari perpustakaan sekolah, dan ketika sekolah ada book fair, jualan buku gitu, selalu ada karya-karya Dr. Seuss di sana. Saya ingat mungkin 2 judul yang dulu dibaca anak saya, utamanya ini The Cat in the Hat. Karakter Cat in the Hat itu yang ini loh. Nah, Cat in the Hat ini sangat terkenal dan bisa dibilang sebagai karya Dr. Seuss yang paling terkenal, sehingga akhirnya dijadikan ikon untuk Dr. Seuss. Orangnya nggak pernah muncul di sini, tapi gambar Cat in the Hat-nya muncul. Ketika ada misalnya pameran atau lain sebagainya gitu yang menyangkut Dr. Seuss, biasanya yang mewakili adalah Cat in the Hat ini. Dr. Seuss sendiri nama aslinya saya lupa ya nama aslinya, tapi bukan Dr. Seuss nama aslinya. Dr. Seuss itu nama pena. Tapi ketika dia berkarya sudah cukup lama dan menghasilkan buku-buku bagus yang disukai anak-anak, akhirnya dia mendapatkan doktor honoris causa. Nah, di situ dia bilang ke teman-temannya, sekarang kalian boleh manggil saya Dr. Seuss. Ya, jadi ada dokternya. Jadi tidak pernah kuliah S3 tapi bisa dapat dokter sebagai orang yang berjasa dalam bidang penulisan anak. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa saya suka Dr. Seuss ini dan kenapa penting membeli karya-karya Dr. Seuss? Utamanya adalah, pertama, karena karyanya ini punya cerita yang menarik. Cerita-ceritanya bisa dibilang sederhana dasarnya, tapi dikembangkan dengan cara yang unik dan cocok untuk anak sesuai umurnya. Ada cerita yang sangat sederhana, misalnya cerita tentang monyet ABC begitu. Terus ada juga cerita yang lebih kompleks, dan bahkan ada cerita yang kritis terhadap
eksploitasi alam seperti The Lorax itu, yang pastinya kawan-kawan sudah tahu versi animasinya. Versi animasinya The Lorax itu bisa dibilang cukup berbeda dengan buku aslinya The Lorax ini. Kenapa? Karena buku aslinya ini hanya berkisah tentang bagaimana tanaman trufula itu dieksploitasi oleh orang dan kemudian habis. Sementara dalam film The Lorax yang animasi itu kita sudah ada di zaman selanjutnya ketika alam sudah luar biasa rusak, bahkan oksigen saja orang harus beli, dan si anak ini ingin tahu cerita tentang The Lorax dan pohon trufula itu. Ini pohon trufula. Seperti pohon di sebuah taman nasional di Kolombia. Oke, itu yang pertama. Ceritanya menarik dan tidak biasa. Tapi sebenarnya sederhana, dan kalau kita baca 2-3 kali gitu, mungkin kalau anak-anak baca 2-3 kali dia mulai akan merasakan pesannya itu seperti apa. Kalau misalnya The Lorax ini pasti 2-3 kali membaca, anak-anak ini bisa menghubungkan dengan pesannya tentang tidak semestinya kita mengeksploitasi satu sumber daya alam sampai sedemikian rupa hingga tidak tersisa lagi, hingga mengganggu kemaslahatan hidup hewan-hewan yang ada di sana. Oke. Yang kedua adalah Dr. Seuss ini sangat perhatian dengan penggunaan kata-kata untuk buku-buku yang dia tulis. Dia untuk buku-buku ini membatasi pada 250 kata-kata yang umumnya dikuasai anak-anak. Itu untuk penulisan The Cat in the Hat itu. Dia batasi itu dan dia tidak pergi jauh dari situ. Biar apa? Biar anak-anak tetap bisa menikmatinya, memahaminya, dan menyukainya gitu. Itu jadi pemilihan kata-katanya memang dikhususkan untuk anak-anak usia tertentu, dan struktur kalimatnya juga begitu. Yang ketiga terakhir adalah Dr. Seuss ini konsisten menggunakan metrum anapestik. Anapestik itu biasanya low low high, low low high, low low high begitu penekanannya. Misalnya mudah sekali ya contohnya. Kita ambil satu bukunya, kita akan baca. Misalnya ini, on the end of a rope he lets down a thin pail, and you have to toss in 15 pence and a nail, and the shell of a great 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 grandfather snail. Jadi selalu ada low low high, low low high, low low high gitu. Berbeda dengan misalnya iambic. Kalau iambic kan nana 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 nana, atau kalau trochaic itu na 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 gitu ya. Ini anapestik. Saya ambilkan satu yang paling mudah bacanya dan paling kerasa anapestiknya. Ini The Cat in the Hat. Dan anapestik ini membuat pembacaan rasa menyenangkan dan unik. Rasa menyenangkan dan teratur gitu ya buat anak-anak. Misalnya ini di The Cat in the Hat, karya yang paling populer ini. The sun did not shine, it was too wet to play. So we sat in the house all that cold, wet day. I sat there with Sally, we sat there, we two. And I said how I wish we had something to do. Jadi terasa sekali metrumnya teratur, dan penggunaan kata-katanya tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, dipilih kata-kata yang khusus untuk anak-anak. Jadi ini, kalau saya sebelum ini menyukai satu buku secara khusus yang berjudul Oh the Places You'll Go. Oh the Places You'll Go ini muncul dalam serial Friends ketika salah satu tokoh menghadiahi temannya, si karakter Jennifer Aniston itu. Ini ceritanya menarik tentang anak kecil yang mulai tumbuh dan kemudian keluar menghadapi masalah, tapi terus dikuatkan bahwa masalah dalam hidup akan selalu ada, tapi kita tetap harus kuat gitu ya. Diawali dengan ini, saya bacakan awalnya. Congratulations, today is your day. You're off to great places, you're off and away.
Jadi itu anapestiknya terasa kan. Terus you have brains in your head, you have feet in your shoes, you can steer yourself any direction you choose. Jadi itu. Selanjutnya sementara itu saja 3 hal dulu yang menurut saya menarik tentang Dr. Seuss. Pertama, pemilihan penceritaannya yang lucu dan unik dengan karakter-karakter yang ya menarik, hewan-hewan yang tidak umum. Yang kedua, penggunaan kata-kata yang dipilih secara khusus untuk anak-anak usia tertentu. Dan ketiga, penggunaan anapestik, metrum anapestik yang menjadikannya menarik untuk dibaca. Kesannya seperti bercerita, berdongeng, seperti orang tua yang menuturkan sesuatu kepada anaknya gitu. Oke, sementara itu dulu kawan-kawan. Semoga bisa memberikan gambaran, dan kalau ada apa-apa silakan komentar.